Apakah Omnibus Law akan meningkatkan daya saing? Apakah Omnibus Law akan meningkatkan produktivitas? Akankah Omnibus Law meningkatkan kesejahteraan karyawan? Kita bicarakan hal yang hangat saat ini yang biasanya selalu saya hindari membahasnya secara langsung. Karena Omnibus Law sudah kita bahas sejak 6 bulan yang lalu dan posisi kita jelas. Namun menghangatnya keadaan saat ini kita perlu bahas lebih lanjut. Banyak yang mengatakan bosman pengusaha maka akan diuntungkan dengan undang-undang ini disetujui DPR. Maka jawabannya iya. Namun sebelum lompat ke sana ada 3 kacamata yang harus dilihat dengan lebih seksama. Omnibus Law ini bisa dilihat dari sisi buruh pekerja atau blue collar tenaga kerja kerah biru, dari kacamata pengusaha, dan yang terakhir dilihat dari kacamata pemerintahan. Kita melihat dari kacamata pemerintahan dulu dan bernegara terlebih dahulu. Dalam beberapa bulan terakhir saya sering mengatakan, Pak Jokowi, Anda adalah presiden yang paling beruntung sedunia saat ini. Bahkan kali ini pun saya tambahkan, sejak Pak Harto, Anda adalah presiden yang paling kuat kekuatan politiknya. Hal ini sejak 6 bulan yang lalu dalam video yang kita buat, kita sudah katakan. Jika Omnibus Law disetujui, hal ini menunjukkan satu hal. Pemerintah sekarang di atas DPR. Dan ini mengembalikan fungsi bentuk negara Indonesia presidensial. Ini keren. Kekuatannya di presiden, bukan di parlementer, di mana DPR yang kuat, yang mengatur. Dan siapapun yang jadi presiden pilihan rakyat, kekuatan mengendalikan seperti saat ini adalah kekuatan otoritas impian yang banyak orang impikan dan Bapak capai. Sebenarnya lagi undang-undang Omnibus Law ini membuktikan hal itu jika disetujui DPR. Jadi beberapa bulan yang lalu kita mengatakan akan heran kalau DPR menyetujui karena ini simbol surrender, simbol mengalahnya DPR pada pemerintah. Dan alhamdulillah DPR akhirnya menyerah. Omnibus Law ditandatangani. Buktinya apa kita ngomong begitu? Dalam undang-undang tersebut untuk melaksanakan pasal ada kata kunci dalam tanda petik. Diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Mantap sekali kalimat ini. Selamat buat pemerintah. Jadi kesimpulan sejauh ini adalah masa pemerintahan yang strong secara politik. Lalu pertanyaannya, apakah dengan senjata kaliber besar tersebut Undang-Undang Cipta Kerja bisa mengangkat produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia? Ini yang seru. Ini yang harus kita bicarakan lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi. Bagi saya, jangan perdebatkan 1000 pasal lebih yang diubah demi meningkatkan daya saing tersebut. Jangan juga mendebatkan ayat per ayat, pasal per pasal. Sudah diteken bos, semua sudah diteken. Wes salah, jangan melihat ke belakang. Sahabat buruh, saya hendak berbicara dengan Anda. Sederhananya begini, kalau Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law tidak bisa meningkatkan kesejahteraan kita para buruh jelata, apa yang akan kita lakukan kepada pemerintah dan pengusaha pimpinan usaha kita? Kalau saya bisa mengatakan pengusaha yang tidak bisa meningkatkan keuntungan usaha dengan hadirnya Omnibus Law dan tidak bisa membagikannya ke karyawan, layak dimiskinkan dan dipermalukan di muka umum. Bener deh. Juga bagi para UKM, dalam Omnibus Law jenis usaha yang rendah risiko tidak perlu izin, hanya mendaftar. Ini gila namanya, ini terobosan. Ayo berwirausaha sekarang, ayo kenceng-kencengan. Yang tinggi resiko karena bisa mencelakakan seperti obat-obatan, bisa merusak seperti pabrik senjata, risiko tinggi seperti dunia penerbangan, rumah sakit, ya wajar harus berizin. Kalau untuk buat pupuk penyubur tanaman itu resiko rendah, dulu dilarang-larang. Kalau sekarang dilarang, dihalangi, tuntut balik pakai Omnibus Law ini. Inilah masa gila-gilaan membangun UKM dan lapangan kerja baru pasti tercipta. Sahabat buruh, Anda tidak harus bekerja di pabrik yang besar selamanya toh. Mau kan Anda bekerja di UKM yang pegawainya di bawah 10 orang? Apa kalian harus kerja di pabrik yang ribuan karyawannya baru semangat? Kalau bisa pabriknya banyak ceweknya biar mata bisa lirak-lirik gitu.
Sahabat buruh, bisnis ke depan akan semakin mengecil ukurannya, semakin digital namun global. Bahkan di tahun 2030, prediksi ekonom dunia setelah COVID ini terjadi bahwa 90% perusahaan dunia adalah UKM yang go global dengan karyawan di bawah 50 orang dalam perusahaan tersebut. Jadi, perusahaan dengan ribuan karyawan, bahkan puluhan ribu karyawan akan semakin berkurang. Ini realitas sahabat buruh. Percaya saya, kita satu suara. Nah, sekarang kepada pemerintah, dengan kekuatan Anda yang kuat, jangan stop di sini. Jangan misalnya kemarin membangun infrastruktur statis lalu kosong yang memakai untuk komersial dan produksi serta industrinya jarang. Sayang kalau infrastruktur dibangun hanya untuk kendaraan pribadi. Nilai tambahnya nggak ada, bahkan pemborosan. Omnibus Law juga sama. Kalau itu semua ternyata banyak dipakai perusahaan asing mengeduk tanah air Indonesia, ya kalian keterlaluan. Kalau itu mematikan atau mengusir asing-asing dari tanah air dan perusahaan Indonesia jadi kompetitif, itu baru benar. Asing di Indonesia itu kalau perlu hanya mitra, minoritas, serta hanya pembeli produk jadi. Bisakah Omnibus Law dipakai seperti impian kita tadi? Bisakah perusahaan asing di Sulawesi Tenggara tidak ada buruh asingnya? Bisakah kehadiran asing dan asing hanyalah sebagai buyer? Kalau hal itu terjadi, buruh sejahtera, pengusaha Indonesia sejahtera, negara sejahtera. Pasti kita ini pebisnis, tapi kita bukan oligarki. Emang menurut lu Omnibus Law akan meningkatkan kesejahteraan rakyat? Dia bertanya dengan nada keras. Yang saya jawab, saya nggak percaya. Itu delusi, itu khayalan. Gue setuju, itu khayalan. Nah, lu sendiri yang sejak 6 bulan lalu bilang Omnibus Law produk oligarki. Ya lu harus jelaskan posisi lu dan posisi kita. Sontoloyo, ya Sontoloyo. Kalau Omnibus Law nggak akan mensejahterakan rakyat, ya bilang, katakan. Kalimatnya yang meledak-meledak tersebut membuat saya tersadar bahwa hal ini harus juga dibuka dari sisi Sontoloyo melihat fakta. Apa yang kita lihat? Aslinya apa sih muasalnya Omnibus Law itu sampai harus terjadi? Benar, banyak pengusaha diuntungkan, tetapi tidak semua pengusaha berhati putih, di mana keuntungannya bakal dibagikan lagi ke karyawannya. Ini yang membuat saya tersadar. Kita tahu, kita bicara kali ini bukan pengusaha UKM, tetapi pengusaha yang non-UKM yang hanya 3%, tetapi mereka menguasai 50% peredaran uang serta kendali ekonomi makro Indonesia. Mereka diuntungkan oleh Omnibus Law, tetapi apakah mereka peduli dengan karyawan, buruhnya, dan hatinya putih? Maka kalau boleh saya jawab jujur, sedikit sekali yang hatinya putih. Mereka dengan Omnibus Law akan semakin kapitalis. Kapitalis elitis, yaitu mereka para oligarki dan BUMN. Betul, keduanya elitis yang diuntungkan amat sangat dengan Omnibus Law ini. Rakyat di bawahnya bagaimana? Rakyat hanya menunggu kebaikan mereka. Sekali lagi, bukan hak yang akan didapat, tetapi menunggu kebaikan. Yang kalau bosnya nggak baik, makan tuh sandal. Gigit jari datur rakyat jelata. Ini kan anjrit banget. Jadi kita kembali ke asal muasal Omnibus Law yang terpaksa deh kita buka juga daripada disimpan. Aslinya adalah saat ini banyak pejabat Indonesia terpesona dengan beranda depan negara Tiongkok di dalam membangun ekonomi. Mereka terkagum-kagum dengan halaman depan rumah Tiongkok. Terlihat indah, megah, dan cepat sekali dicapainya kemajuan ekonomi Tiongkok. Aslinya mereka termakan propaganda Tiongkok. Mereka hanya diperlihatkan halaman depannya saja. Tidak dilihatkan WC-WC dan dapur di halaman belakang. Kekaguman dan keterpesonaan ini membuat cita-cita banyak pejabat tadi ingin melakukan hal yang sama di Indonesia. Lalu Tiongkok dianggap kakak tertua dan nasihatnya didengar. Bahwa salah satu syaratnya adalah buruh harus murah untuk kompetitif produksinya. Kemudian juga kendali atas lahan atau land reform, di mana kalau negara memerlukan, maka pemilik lahan sudah tidak ada haknya atau kecil haknya. Di negara komunis yang otoriter, hal ini bisa dijalankan. Namun di negara demokrasi, suara rakyat jadi tertindas. Makanya perlu perlindungan hukum. Dibungkuslah dengan Omnibus Law. Karena itu kita mengatakan nggak akan jalan Omnibus Law untuk mensejahterakan rakyat. Karena tangan besi harus dijalankan. Tidak ada kompromi demi murahnya biaya produksi.
Jadi yang diinginkan banyak pejabat sekarang adalah meningkatkan GDP. Dan sungguh meningkatkan GDP belum tentu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini harus diluruskan cita-cita banyak pejabat tersebut. Memang terlihat manis undang-undang tersebut dibungkus dengan kata dalam tanda petik cipta kerja. Namun apakah pekerjaan nanti akan membawa kesejahteraan atau lebih lagi kebahagiaan? Belum tentu, dan kayaknya dengan tekanan Omnibus Law tidak akan tercapai kesejahteraan tersebut. Manusia Indonesia akan dipaksa jadi mesin pekerja, dan ini bukan cita-cita rakyat semesta. Belum lagi ternyata asing-asing bebas masuk juga untuk meningkatkan PDB alasannya. Mau nanti 95%-nya keluar lagi, yang penting PDB nasional naik. Bukannya hilang itu tenaga kerja asing di Sulawesi. Pasti bakal nambah, iya, karena demi PDB. Mengapa mendadak bernegara kok jadi bengis begini sih untuk mencari materi? Jangan begitulah bos, jangan terlalu materialistik. Kita Indonesia, kita demokrasi, kita bukan negara otoriter. Kita mencari kesejahteraan dan keadilan dengan cara manusiawi, dengan cara elegan, dengan lebih adil. Jadi kalau dikatakan Omnibus Law adalah produk oligarki dan otoritarian, ada benarnya dan pasti. Lalu ke depan bagaimana? Saya secara pribadi dan kita rakyat jelata mengajukan saran untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja atau tunda pelaksanaannya. Sebaiknya kaji ulang lagi demi bangsa dan negara. Stop terpesona dengan asing dan asing. Jangan ukuran PDB naik atau angka-angka statistik naik jadi tujuan bernegara. Janganlah. Yang benar adalah rakyat sejahtera, haknya dijaga, suaranya didengar, adalah solusi terbaik itu semua. Kita semua sepakat Omnibus Law sangat menguntungkan oligarki dan pengusaha elitis. Apakah oligarki itu? Dalam arti sederhana, oligarki adalah sekelompok orang mengendalikan jalannya pemerintahan sebuah negara. Kalau plutokrasi, lain lagi. Plutokrasi adalah sekelompok orang kaya mengendalikan jalannya pemerintahan sebuah negara. Pejabat yang banyak bergantung dari sokongan orang kaya dalam mencapai jabatannya akan membuat negara ada plutokrasinya. Di Indonesia saat ini, wah, sahabat yang lebih tahu, ada oligarki kah, ada plutokrasi kah, atau jangan-jangan ada duanya? Walau alam. Kembali ke Omnibus Law. Pendapat saya tidak menyetujui Omnibus Law akan saya jelaskan lebih rinci lagi. Selain ini produk menguntungkan oligarki, dan memang Omnibus Law ini produk dari oligarki. Namun kalau saya pribadi lebih memang karena beda platform ekonominya dengan para oligarki. Ini yang kita harus detailkan. Semua sahabat yang mengikuti perjalanan informasi tulisan dan video cara cerdas bernegara yang saat ini baru sekitar 420-an informasi yang rencananya 1000 video, pasti sangat mengenal bahwa saya sangat pro swasta dan swastanya pun UKM. Platform ekonomi bernegaranya beda jauh dengan cara pejabat negara saat ini, juga pejabat negara sebelum ini yang memang arahnya heavy on government dalam tanda petik. Jadi ujung tombaknya adalah BUMN. Sementara platform ekonomi MMT, Modern Monetary Theory, adalah akan mengurangi peran BUMN. Jadi begini melihatnya. Kalau ada chart di depan kita, gambar chart itu dibagi dua. Yang sisi kiri sosialis, yang sisi kanan kapitalis. Lalu belah dua chart tadi, sosialis dan kapitalis tadi, dengan upper pyramid dan bottom of pyramid. Maka sisi kiri adalah sosialis elitis, yaitu yang saat ini adalah para BUMN. Dan sisi kanan adalah kapitalis elitis, yaitu para oligarki. Di sana jelas posisi mereka, dan Omnibus Law itu adalah produk yang menguntungkan upper of pyramid, yaitu para elitis. Mereka hanya 10%, namun mereka mengendalikan 60% lebih ekonomi nasional. Lebih hebatnya lagi, secara penyerapan tenaga kerja, mereka hanya menyerap 3% dari seluruh angkatan kerja. Di mana dengan ada Omnibus Law bisa jadi nanti tinggal 2%. Karena mereka bisa pakai tenaga kerja asing dan asing, juga pakai teknologi. Mampus dah kita para buruh. Dengan adanya Omnibus Law juga asing mudah masuk. FDI, Foreign Direct Investment, masuk, dan itu benar akan meningkatkan GDP negara. Namun kesejahteraan rakyat belum tentu, karena platform bernegara MMT tidak dukung 100% foreign direct investment. Ya kita teriak-teriak karena beda kelola negaranya dan arahnya akan merugikan rakyat secara jangka panjang. Putusan saat ini
Kalau MMT berbeda, itu adalah counter Omnibus Law. Semua ini perlahan kita akan jelaskan sekali lagi. Kita ini anti ketergantungan asing. Kita adalah pendukung MMT. Kita ini anti elitis. Kita ini pro bottom of pyramid. Dalam chart tadi, kita perhatikan sekarang posisi kita. Kita di sisi kiri sosialis bawah adalah para buruh, labor force. Di sisi kanan adalah para UKM. Jadi kapitalis yang di bawah adalah UKM di kanan bawah. Melihat posisi kita di bawah dan tujuan MMT adalah mendekatkan atau meningkatkan bottom of pyramid atau scaling up dasar piramida. Sementara jujur deh, Omnibus Law itu meninggikan oligarki dan BUMN, meninggikan elitis, meninggalkan bottom of pyramid. Semakin tidak terjangkaulah bottom of pyramid karena mereka dilindungi regulator, dilindungi undang-undang, ada uang mereka itu dan punya jabatan. Lengkaplah mereka meninggalkan dasar piramida. Bosman si Sontoloyo ini bukan hanya ngomong untuk mendukung UKM dan buruh, namun dua produknya, Santara sebagai UKM equity crowdfunding dan Dinaran payment system berbasis underlying emas adalah bentuk pengejawantahan MMT yang bukan teori doang. Itu semua adalah pro dasar of pyramid, mendukung dasar piramida. Jadi secara platform ekonomi bernegara MMT yang dianut Bosman dan kaum Sontoloyo memang meneriakkan untuk menunda atau membatalkan Omnibus Law bukan tanpa alasan atau tanpa ilmu. Ada, MMT mendemokratisasi pasar atau market dengan free trade atau pasar bebas, juga dengan fair trade, pasar berdasarkan keadilan. Omnibus Law bercita-cita menurunkan biaya produksi dengan menekan nilai buruh, di mana itulah syarat ekonomi berdasarkan peningkatan PDB ala Tiongkok yang memang bikin silau banyak pejabat negara saat ini. Harga buruh harus rendah, haknya harus dibatasi, geraknya harus dibatasi. Ini menabrak kelompok serikat pastinya. Jadi ada baiknya didiskusikan ulang atau dicabut dulu. Sementara di kelompok UKM yang karyawannya di bawah 50 orang yang ternyata menyerap 97% angkatan kerja nasional tidak mendapatkan porsi wajar. Malah oligarki dibelain, malah asing FDI dibelain, malah tenaga kerja asing-asing dibelain, malah tanah air dikeduk dipermudah, dana asing untuk orang asing dipermudah. Kalau semua ini benar, maka cara bernegara kita beda. Keputusan Omnibus Law pantas menimbulkan keresahan. Pantas hanya sebagian rakyat saja yang sejahtera. Pantas banyak yang tidak terakomodir. Mungkin banyak pejabat di atas sana dalam perjalanan kehidupannya minum kopinya kurang pahit, mainnya kurang jauh, temennya kurang banyak. Monggo bos, itu yang demo didatangi dan jadikan teman. Biar banyak temannya, bukan yang kinclong-kinclong wajahnya karena terawat, yang berkantong tebal di sekitar istana.